Gak kenal. Pas lagi aku stand up pun, meletus balon anak-anak tuh, duar. Balon anaknya duar katanya. Fokus anak orang itu malah ke situ. Dalam hati aku, ya udah. Jadi kalau aku memang suka marah-marah aja gitu. Lebih enak marah-marah kayak. Biar nggak sakit kepala gitu. Karena stand up itulah kelebihannya, Mas. Itu namanya aku. Otak orang Medan adalah mengakali. Iya. Ini buktinya. Ya udah tidur aku di situ. Belum enak kali, bodoh kali dia mau di situ. Halo Sobat Mesra, kembali lagi di channel kami Yamaha Mesra dan kembali lagi di Ngobrol Mesra. Kali ini kita kedatangan seorang narasumber yang dibilang ya idola para wanita ya, karena suka melucu, ya kan? Tapi sebelumnya belum tahu siapa tamu kita kali ini, ada pengumuman buat kamu Sobat Mesra. Pengumumannya apa? Di akhir episode, kamu harus menonton video ini sampai habis karena akan ada kuis berhadiah buat Sobat Mesra semua. Apa kuisnya? Tunggu dulu hingga akhir episode, oke? Nah, kembali lagi. Siapakah bintang tamu kita kali ini? Cluenya dia anak Medan yang sudah mengikuti kompetisi stand up komedi tingkat nasional. Ini dia Wanda Wando. Mana beneran tidak ada. Ini sini kameranya. Ini. Oke, ini kameranya. Halo Wanda. Ah. Piye kabarnya? Oh, sehat. Sehat. Dia orang Batak kan? Iya. Batak ya, jadi kita pakai bahasa Jawa aja. Wah. Iya, kita gitu orangnya. Wanda kesibukannya apa nih sekarang? Sekarang kesibukannya ya masih kerja aja, terus sama mungkin lagi masih tetap aktif ngurus komunitas karena nih lagi regenerasi terbaru dia di stand up Indo Medan. Jadi kita ini stand up Medan itu belum pernah sejarahnya ngerekrut komika gitu, maksudnya ngerekrut. Nah ini dia, jadi kemarin udah berapa lama nggak ngerekrut? Udah hampir berapa tahun ya, mungkin 7 tahun, 8 tahun kami nggak pernah. Wow, Jadi udah mungkin lama-lama ya, ya. jadi emang baru inilah diadakan kayak open recruitment kayak jadi komika gitu lah, macam kerja ya kan. Berarti komika di stand up Indo Medan udah tua-tua semua gitu. Umurnya juga ada pasti, umurnya pasti. Tua-tua Iya. semua. Paling muda saat ini umur berapa? 36 ya. Iya mungkin ada Mungkin ya. ada 36. 36. Paling muda. Paling tuh muda, ya. paling tua muda. ratusan tahun lah. Oke, Wanda, ini bisa dibilang cukup eksis ya di dalam dunia stand up komedi gitu ya. Karena senior-senior yang lain sudah sukses di Jakarta seperti Babe, Jegel, Lolok, banyak lagi lah ya. Banyak. Dan mungkin Wanda kita doakan merintis seperti mereka juga. Oh amin. Iya kan? Itu awal karirnya menjadi stand up comedian apa? Jadi awal gabung ke stand up Indo Medan lah pastinya ya. Hmm. Karena kan awal gabung tuh kayak iseng-iseng aja gitu. Jadi awalnya patah hati sebenarnya. Jadi kayak pelarian. Jadi kan kayak patah hati, ngumpul sama kawan-kawan ngelucu-ngelucu. Sebenarnya patah hatinya tapi coba untuk menghibur orang-orang gitu. Rupanya ada kawan bilang, "Oh lucu kali kok." Katanya gitu di kumpulan nih waktu nongkrong ya kan. Itu ada stand up comedy. Alah nanti di situ kau perform ya. Nanti kan tengok ikut. Datang lah semua. Waktu itu malam open mic tuh malam latihan. Itu siapa yang bilang kayak gitu? Ada kawan aku. Sahabat kali gua. Dibilang aja. Dibilang dia. Jadi si Putra namanya Putra. Jadi dia bilang dia, "Lucu kali ya." Malam tuh sana kami tempat open mic. Jadi giliran nama aku dipanggil, "Ya Wanda." Aku bawa lawan tongkrongan. Kejadian wah, lucu kali lah. Kawan-kawan gue lucu kali bilang, "Bagus nggak usah nampil kok." Artinya gagal ya. Iya, itu 30 menit aku berdiri menggemeter. Beda kali rasanya. Ngelucu tongkrongan itu kan enak ya kan, ada ini awaknya Cik. Ini ditengok orang, tahu lagi orang Medan ini kan, kalau mau nengok orang kayak macam makan nengok gini. Apa mau ngomong apa kok? Jadi awalnya karena sakit hati segala macam, udahlah kurang senat. Habis itu ya, udah kayaknya nggak cocok ini aku ini gitu. Entah kenapa ada kompetisi stand up. Diam-diam aku nggak bilang sama kawanku. Laku itu. Terus nonton lawak Karindo, tau nggak lawak Karindo ya dulu tuh. Oh iya. Yang tuh gue tengok gini. Agak-agak cringe gitu ya. Iya sih, kayaknya lucu. Aku coba lah ini niru-niru.
ikut kompetisi, juara aku di situ. Juara. Ku modifikasi lawannya gitu. Juara 3 lah aku di situ kan. Oh, kayaknya ada bakat nih ya kan, lagi nyoba lagi stand up, latihan lagi. Nggak lucu lagi aku. Jadi emang turun naik pas aku itu. Jadi emang ya udahlah akhirnya lanjut kan. Kayaknya udah coba-coba dulu lah, terus ternyata ada teknik-tekniknya. Oh, berarti kemarin itu nggak ada pelajaran ya? Nggak ada pelajaran. Tes aja. Tes aja ya udah cerita lucu kayak kawan kita yang habis misalnya kayak kena marahin. Itu mau tanya dulu, itu gimana kemarin perasaannya pas pertama kali open mic? Nyoba. Di tahun berapa itu? Itu 2012. 2012 pertama kali open mic dan bisa dibilang sangat gagal gitu. Sangat gagal. Tidak lucu. Turun dari panggung gimana perasaannya? Saya kayak mati ya lah, aku mati gitu. Bagus aku mati gitu. Kan ibaratnya kan udah patah hati. Ya. Mau menghibur orang malah jadi cringe. Iya, jadi kan hancur kali hatiku nih. Makin hancur ya kan. Makin hancur. Ini ya apa ya? Teknik-teknik itu ya yang kurasain ya awal-awal tuh aduh hancur kali nih, aku bilang nggak kayak gini rupanya ngelawak itu. Nggak betul ini aku nyalahin penonton di situ. Aku bilang makan ketawa kalian, aku bilang dan bantu lah aku bilang apa yang mau aku bantu kok nggak lucu katanya. Kawan gue kan apa yang mau aku bantu ketawa gitu. Kamu ngomong apa, kami nggak ngerti kok ngomong apa katanya. Mak dalam hati masih jujur kalian gitu. Itu 30 orang kan gue datang. Dan 30 yang ada yang ketawa? Nggak ada itu, satu kelas itu di kampus, satu kelas semua itu malu banget aku. Kayak besok itu cari-cari alasan aku mau kuliah apa gitu. Makanya komedi itu susah kali. Dan bukan cuma Wanda aja, hampir sebagian besar komika itu pernah mengalami yang beginian. Oh pernah lah, kayak namanya kan istilahnya ngebom itu artinya bukan ngebom itu kan karena dipikir orang meledak, wah lucu enggak, ngebom itu nggak lucu gitu. Hampir kalau ada lucu di kita gitu. Iya lucu sendiri aja gitu. Ya udahlah, bagi komika itu pasti akan ngalamin yang namanya ngebom dan ngalamin nggak lucu lah gitu. Pernah nggak sih bawa materi ya? Ini udah matang kali nih. Ini ibaratnya udah proper lah ya ceritanya ya. Udah matang kali nih. Aku pun kalau jadi penonton bakal ketawa nih. Oke, siap. Pas dibawa ke pentas, ngebom. Ada. Itu udah pasti ada, nggak mungkin nggak ada pengalaman itu. Materinya apa kemarin? Jadi ini bukan salah di materinya sebenarnya. Terus? Aku nggak bisa nyalain penonton juga ya gitu. Ini salah di IO-nya harusnya. Kenapa anda undang saya gitu salahnya? Oke. Enggak. Materinya apa? Jadi audiensnya apa? Nah, jadi waktu itu kan materiku tentang Medan. Waktu itu ngebahas tentang seputar kayak orang Medan itu kan kayak yang di lampu merah, aku bilang cuma di lampu merah di Medan inilah, aku bilang lampu merah yang merah kuning hijau merah semua, kadang-kadang hijau semua, orang serah orang Indonesia Medan inilah pokoknya yang di klakson yang awalnya merah jadi hijau, cuma di Medan orang sekeras itu lah orang Medan. Menurut aku pribadi lucu kali ya kan, di klakson tiba-tiba yang merah jadi hijau. Udah aku tulis semua, dalam aku senyum-senyum. Nah dalam komika itu ketika kita udah tahu materi kita senyum-senyum sendiri, ini udah lucu kali nih. Gitu. Kadang-kadang stand tuh kayak dia sendiri ketawa. Berarti kan ini lucu kali nih. Iya, benar gitu kan. Perform aku. Upanya di acara, mohon maaf bukan menghina atau ini segala macam, itu acara gebiar Gomsi Pak Cai. Tahu sendiri dong. Ada keluarga di situ. Oke. Materinya gak frontal. Materi Medan. Mana lah ngerti. Udah acara keluarga ngomongin Medan. Waktu itu disuruh perform. Waktu itu lagi makan. Ngapain ya? Ya saya kan harusnya kayak macam gituin aja gini-gini saya. Ya, sebagai performa harus tanggung jawab nih. Kau siapkan nih. Karena kau dibayar mau semenit. Saya bayangkan dong, abang bayangkan lah sendiri semenit aja tidak lucu kayak tolong saya, hati saya minta tolong. Satu pas lain aja nggak kena, itu sakit kali. Coba nih ya, mas mak nggak terasa. Coba lagi, dur. Ih nggak kena tuh. Nggak kena. Pas lagi aku stand up pun, meletus balon anak-anak tuh, duar. Balon anaknya duar katanya.
fokus anak orang itu malah ke situ. Ih, dalam hati aku, ih, ku tengok orang IO-nya kan, tolong aku bang. Bentuk taman apa? Oh iya, nggak ada, tidak ada satupun. Itu bisa gue bilang jihad lah gitu. Ada jatuh, lagi batuk padahal. Itu jihad. Ya, Kayak bunuh diri gitu. iya pastilah. Kacau lah. Duh. Emang ya, pokoknya makanya setiap stand up komedian yang udah pastinya. Sebenarnya itu paling lucu sebenarnya. Tapi Iya, kita udah lucu. Udah ku tes nih sama orang, kawan aku udah coba lucu kali bang, lucu bang. Lu nggak lucu sama orang ini ya gitu. Tapi ya namanya ngebom itu ya ibaratnya prosesnya lah. Prosesnya pasti. Itu menjadi lebih sukses. Hmm. Mau tanya dong, kira-kira prestasi yang paling tinggi Prestasi. sebagai komika? Prestasi ya kalau yang paling sih, nah komika itu, nah prestasinya pasti yang kita kan udah di nasional, udah lolos audisi di kemarin itu kan di salah satu TV swasta juga gitu kan. Cuma ada satu TV swasta juga yang belum kuikutin. Nah dulu boleh nggak apa nak ngomong nih? Gak apa-apa, ini kan Nah. bukan TV. Nah di ya Suca dan Suci. Nah Suci aku udah pernah coba gitu, dan Suci nggak nyoba yang kemarin terakhir ini. Jadi di Suca lah prestasi terbesar aku sih, maksudnya udah sebagai stand up comedian. Tapi bagi seorang komik prestasi terbesarnya adalah bikin special show harus. Oh, Seperti apa yang dilakukan mungkin Panji Pragiwaksono. tapi Suca di Indosiar, Suci di Kompas TV ya. Benar gengsi paling tinggi Suci ya. Wajib. Karena Suci itu mungkin yang pertama kali ya. Iya. Mungkin yang gengsi yang pertama kali, dan emang mungkin lebih terasa sih gengsi pertempurannya itu lebih gila gitu, karena non gimmick ya gitu ya. Gitu. Apa yang membuat Suci lebih tinggi gengsinya daripada Suca? Mungkin kayak bisa dibilang kalau cerita anak-anak yang komunitas lah ya, anak-anak komunitas itu mungkin mikirnya karena Suci itu satu mungkin ya, kalau bagi kami anak Medan dulu ya, abang-abang kami di situ juara semua. Iya sih. Nah, Dari Babe, Indra Jegel, Jegel. bahkan Oki Rengga udah pernah juara 2 kan di situ. Nah, jadi kami ibaratkan gengsi kami di situ ada. Jadi bagi kami tuh kami harus bisa di situ. Nah, jadi kami ya kalau di Suca belum pernah ada yang juara memang, tapi kan ya, dan nggak mudah juga di Suca. Tidak mudah juga, cuma padahal bisa dibilang orang-orangnya itu aja sih. iya, kenapa orangnya itu aja? Mungkin jadi pertanyaan juga sama orang di kepala orang. Kenapa ya? Kayak ini pernah aku nonton di TV lah. Kayak yang ini pernah di TV lah. Karena yang di komunitas itu yang bertahan itu aja orangnya gitu. Iya sih. Karena membuat materi sebuah komedi ini bisa dibilang kalau mungkin bukan nyepelein seni manapun, kita bikin bedanya mungkin kalau anak-anak musisi atau ngeband itu yang band-band tetap nanti di kafe gitu kan, dia bisa bikin buat lagu itu terus gitu. Iya sih. Nah komik nggak bisa. Komik dituntut untuk menjadi memberi materi baru terus tiap gitu. tampil. Sedangkan otak kita ini bikin materi itu nggak mudah gitu. Bahkan ya kalau ada yang bilang gampang kok segala macam, ya coba aja datang ke nanti ada di tempat kafe, datang coba aja situ. Kalau nggak menggeletar sendiri Anda gitu. Ada yang bilang, mau ngomong lawak depan katanya. Waduh. Coba. Silakan gitu. Ya kata sambutan aja Anda menggeletar. Nggak usah Anda disuruh melucu. Karena kan melucu itu lebih sulit. Gini ya, kalau bikin apa ya? Bikin nangis orang tinggal pukulin aja. Kalau dulu senior kami pernah bilang, bikin nangis pukulin aja, cubit segala macam. Fisik gitu. Bikin ngelawak, gelitiin. Masa penonton kok gelitiin satu? Tidak mungkin. Nah, kayaknya sulitnya di situ. Kenapa komedian itu emang pride-nya juga, harganya juga mahal ya di situ. Bikin lawak Tapi lucu. makanya biasa kan tiap komika itu kan ada karakter-karakter. Ya kan misalnya kayak Dodit karakter begini. Oh iya. Ada Anak Agung karakter begini. Iya. Kira-kira kalau dari Wanda sendiri? Kalau aku ya mungkin ada anak komunitas manggil aku orang suka marah-marah sebenarnya. Suka marah-marah ya? Iya, jadi orang Medan emang kayak gitu. Iya, lebih marah-marah gitu, lebih jabir aja lah gitu. Jabir gitu lah mulutnya. Lagi julid ya. Jabir kali mulut aku, karena aku gitu-gitu lah, orang udah tahu lah kalau
mulutku lantam gitu. Nah, kalau bedanya mungkin kalau Regen kan marah-marah dia. Iya, Riken marah-marah dia. Regen kan juga marah-marah gitu. Kadang kan Kirenga juga marah-marah gitu. Oh, Nah, Kirenga kan tapi kan dibalut dengan kiper. Ya kan, nah gitu. Kayak gimmick itu kan apa namanya? Karakter itu kan bisa dibentuk, bisa dicari. Ya, ada memang sudah ditemukan gitu. Oh. Memang kalau kayak secara sengaja, nah itu ada orang yang kayak mungkin kayak Vico mungkin kayak segitu. Itu kan hampir lama-lama dia kayak merasa Vico ya. Iya, mungkin dia lama-lama kayak gak nyaman sama itu. Bahkan dia membenci hal itu lama-lama. Nah, aku nggak tahu apakah itu dibuat sama dia atau memang itu ditemukan gitu. Ya kadang-kadang orang lebih stand up comedy itu lebih enak tuh jadi diri sendiri lah. Jadi ya udah. Jadi kalau aku memang suka marah-marah aja gitu. Lebih enak marah-marah kayak. Biar nggak sakit kepala gitu. Karena stand up comedy itulah kelebihannya Mas, stand up comedy. Bisa marah-marah dan orang tertawa. Iya. Wah, ngerti serius. Parah serius. Orang kalau itu bercanda. Iya. Bener juga nih. Ya, itu enaknya. Jadinya marah-marah dibalut dengan komedi. Iya. Mantap kali ya. Begitu dapat duit lagi. Dapat duit lagi. Mana orang marah-marah dapat duit? Makanya. Biasanya marah-marah Anda viral dan dipecat dari kerjaan. Sebenarnya mau begitu tadi. Iya. Nah, kira-kira dari Wanda sendiri, Hmm. di mana perform yang paling paling membanggakan? Oh. Kalau membanggakan waktu mungkin itu show pertama aku lah mungkin itu itu waktu show pertama di Medan. Pertama kayak diakuin dari komunitas, diakuin sama komunitas. Ada show pribadi gitu. Bukan, itu ada 4 orang namanya yang Pemalas. Iya, Ya, Pemalas namanya itu kan ada Ilham, ada Anja, ada sekitar gua, ada aku gitu. Itu show pertama itulah yang merasa bangga kali. Wih. Karena bagi komika itu kan ketika orang nonton kau dan bayar, mengeluarkan duit, puas dengan hasil itu semua kan terbayar ya gitu. Itu ibarat kayak diva bikin konser tunggal. Ya itu hasilnya kayak yang orang nonton ribuan segala macam. Nah waktu itu kan 500 penonton. Oh iya? Nah siapa kami waktu itu dulu di zaman dulu yang belum pernah masuk TV waktu itu. Oh belum pernah masuk TV udah bikin perform gitu ya? Sorry itu sekali Metro TV waktu itu. Oh udah pernah Metro TV. Tapi sekali habis itu ya siapa sih ini nonton sekali TV nggak ada. Waktu itu awal-awal komika dulu. Itu aja prosesnya panjang. Proses untuk bikin show itu tanggung jawabnya kan gede. Masa ada orang mau bayar nggak lucu, nah nggak puas orang. Senior tuh mikir keras tuh. Waktu itu ada Lolo, Indra Jegel, ada Rido Brado yang nuntut kami yang berempat ini gitu. Nuntut kayak ini orang bayar gitu. Bukan gratisan. Kalau kau open mic latihan boleh orang bilang nggak lucu kok segala macam, boleh. Ini orang bayar. Kau bayar, kalau kau nggak lucu kau dihabisin. Jadi sugesti itu kayak aduh mati lah gue. Malah jadi tekanan ya? Dia tekanan, tapi ya karena mungkin mental orang Medan juga gitu. Makin digituin kadang-kadang makin makin besar. Untungnya malah ini ya membuat energi positif ya. Iya, jadi kayak ini bisa kita pecahkan nih. Perjuangannya itu sampai ke Padang dulu. Karena kan harus dilirik dulu. Dulu tuh cerita itu harus dilirik Metro TV di mana nih? Metro TV waktu itu ke Padang. Oh, naik bus dari Medan ke Padang. Berempat ini aku sama Ilham di situ Buanja ke Padang gitu. Di perform di Unan, Andalas. Terus dilihat Metro TV, oh bagus nih. Dibawa ke Jakarta. Sana Jakarta. Habis itu barulah dikasih izin boleh bikin show katanya. Dan itu show pertama komunitas stand up Indo Medan. Show pertama komunitas stand up Indo Medan. Iya, namanya Pemalas. Kan seorang Babe dan Indra Jegel juga belum pernah. Belum pernah waktu di awal itu. Jadi itulah show pertamanya yang kategorinya bisa dibilang ada tempat dan berbayar juga. Waktu itu harga tiketnya berapa tuh? 25.000 lah gitu. 25.000. Walaupun 25.000 ibaratnya kalau kita ya nggak kenal aku siapa tapi kok rela aku nonton. Nah gitu, gimana perjuangannya puas orang 25.000, harusnya nggak 25.000. Bahkan dia bilang sama aku, bang, limpul pun gue bayar. Wis. Jadi ya itulah kita kepuasan sebagai komika gitu. Asik. Itu loh yang bangga, yang sampai sekarang tuh nggak terlupakan. Dan berikutnya ada apa namanya
MIB ya. Pemalas 2, MIB. Oh, ada Pemalas 2. Pemalas 2 ada, baru MIB, baru ya belum ada kelanjutan lagi. Itu show-show itu yang ya kalau komunitas tuh ada izinnya emang kita bikin show itu. Nggak semudah yang dipikirkan. Kayak bikin acara lah gitu. Tidak. Gabut ini pengen bikin acara. Oh enggak. Bisa ya? Kita bukan anak acara. Jangan, nggak bisa gitu. Nah, kita bukan IO. Tapi deselaknya bikin apa namanya? Perform itu ya. Dia bikin perform sendiri. Sempat juga Wanda ini main sinetron. Aduh ya Allah, lu kali Itu main sinetron ya. Boleh sebut tuh sinetronnya apa kok? Aduh, aku kalau diingat-ingat itu aku bisa dihapus, minta tolong sama YouTube. Kalau hapus. Jadi itu kalau nggak salah perannya lagi di atas pickup ya. Iya. Tolong hapus. Aduh. Jadi apa tuh kemarin ya? Jadi FTP waktu itu ya. yang dulu aku nonton FTP yang kupikirkan aku sendiri nonton FTP yang empat mata bintang. Kayak jatuh buku itu. Ini sekarang aku yang main ini ya kan. Jadi aku sekarang aku yang main nih. Kok aku yang main nih dulu aku hina-hina. Kenapa nerima? Ini ada duit butuh duit ya makan lah. Aku makan aja lah. Itu boleh sebut nggak sih namanya kemarin itu? Itu apa judulnya itu ya? Ada cinta di Panglong, ada cinta di Panglong apa gitu loh kalau salah. Saking tidak berkesannya dia sendiri lupa judulnya. Iya bukan itu kayak ya kan kalau ya judulnya harus ada berkaitan dengan cinta-cintanya gitu. Ada cinta di ini. Boleh tahu nggak kemarin? Udah, ayo main FTV gitu. Oh, jadi itu kan syuting pertama aku sebenarnya. Ya Allah, tegangnya aku nauzubillah min dzalik waktu itu. Jadi awalnya itu kan syuting 4 hari itu. Jadi syutingnya 4 hari. Prosesnya 4 hari atau 5 hari lupa aku. Telepon, di calling lah istilahnya kan. Ini ada pemeran nih, mau nggak? Ya mau lah ya kan. Kapan lagi nggak gitu kan? Mau ya yang daripada nggak ada apa-apa kegiatan, mau nggak ada lagu gitu. Syuting segala macam. Jumpa sama artis-artis yang betul-betul gitu. Wih, ini orang-orang yang jatuh buku langsung jatuh cinta itu ya bilang. Oh ini orang-orang yang mudah jatuh cinta itu gitu kan. Jadi ya, nah ini aku ceritain sebenarnya. Aibnya belum pernah aku ceritain di video mana. Oke, ini. Jadi syuting waktu itu kan aku nggak tahu. Ternyata artis itu bawa bangku untuk syuting. Oh iya. Untuk istirahat. Bangku lipat itu ya? Iya. Sedangkan saya waktu itu tidak ada apa-apa gitu. Cuma bolos bawa tas. Ku pikir-pikir tidur di mana aku ini. Kok orang ini kok ada bangkunya gitu. Yang lain bawa mobil pribadi. Dan aku bisa dibilang kategori aku karena ada di skrip. Meran aku harusnya. Kategorinya ya maksudnya ini artis harusnya aku gitu ya. Tapi aku kayak figuran gitu. Kayak figuran. Aduh, pikir-pikir. Terus istirahat lah. Oh, nanti belum ada teknis selanjutnya. Aku tidur gitu. Ini posisinya kosong nih. Cuma ada kamera dan lain. Tidur di mana? Artis itu udah ada bangkunya. Tidurnya di situ dong. Dan bangkunya mahal-mahal. Mana gitu. Terakhir cari-cari mana aku? Ya mohon maaf, cari ruko udah tutup itu aku tidur. Ada kayak kru ya? kayak kru aku. Itu hari pertama. Aku ceritain sama seniorku, bang, kayak mana aku beli bangku aku bilang gitu. Sok baik duit kok katanya. Jangan kau beli bangku itu. Ada buku yang mobil kok nggak ada bang. Jadinya udah awak naik apa waktu itu naik kereta api kan. Oh naik kereta api. Ya naik kereta lah. Bawa kereta api. Iya kan nggak mungkin bawa gini kan. Kira orang jualan kan gitu. Bawa itu nggak mungkin. Akhirnya aku putuskan lah di hari kedua ada artis bersama. Nggak usah sebut namanya, malu aja bang itu. Ya tem aja nanti sih di FTV-nya. Tahu kok nanti. Tahu lah pokoknya kan tahu tuh. Karena malu kali aku nggak ada bawa apa-apa. Udah dalam hati aku putuskan berdoa aku sama Tuhan. Mana aku dapat duit ini? Tapi aku putuskan. Oke, salah satu jalan keluar cuma satu, potong urat malu. Kan gitu. Dengan cara apa? Orang lain yang bawa bangku, aku bawa kerdus bang. Bawa kerdus jualan itu yang terbentuk. Oke. Air mineral itu lo bawa 6 biji. Di lokasi syuting ku letakkan yang terpal gitu. Tengok tidur aja ke situ. Terus tengok artis. Miskin kali kau katanya gitu kan. Maksudnya nyindir aku sama ketawa kan. Bang, aku bilang sama dia, abang nggak tahu
aku bang, inilah nikmat terindah bang. Tidur di lantai, enak bang pinggang kita bang. Belum gitu sama dia. Terus bilang dia, ah masa iya? Gitu kan. Tes, gue bilang. Tes lah, tidur dia di situ. Ih kok enak ya katanya. Nah aku abis itu, bang aku boleh nyoba bangku abang katanya. Boleh situ lah kau katanya. Aku sini ya katanya. Dia mau di situ. Dia mau di situ. Kenapa aku? Otak orang Medan adalah mengakali. Iya. Ini buktinya. Ya udah tidur aku di situ. Belum ih enak kali, bodoh kali dia mau di situ. Ini nggak ada gue ceritain dimanapun, coba di sini gue ceritain. Dan mungkin dia nonton video ini kali ya. Mungkin, mudah-mudahan nanti aku share videonya dia sama artisnya itu, bang nih bang. Bang baca menit sekian bang, Iya. tonton menit sekian gitu. Itu enakan cuannya dari mana? Komika atau FTP? Kalau duit pasti enakan syuting, Us. pasti. Kenapa? Tidak ada beban. Oh iya. Tidak ada beban. Kalau komedian ini harus ada beban, harus lucu. Tuh, tapi semua itu kan ada plus minusnya. Sebagai komika, mau 15 menit, 1,5 jam perform, bayaran kita ibaratkan 1 episode. Tapi tidak ada beban. Tapi ya beban tidak ada. Ya. Kalau di syuting FTV tinggal bawa, mainkan karakter, selesai. Berarti nggak menutup kemungkinan kalau misalnya Wanda main TV lagi. Ada kemarin callingan cuma aku tolak gitu. Kenapa? Ya satu mungkin bukan udah di Medan juga kerja kan gitu, atau lagi mulai aneh-aneh aja permintaannya. Oke, permintaan teranehnya apa? Jadi kayak permintaan aneh itu kayak aduh bahaya kali ini ceritanya nih. Enggak apa-apa, biar Jadi itu butuh kontroversi untuk menaikkan video. Jadi permintaan aneh itu kayak kemarin tuh ada yang nawarin aku tuh fee budgetnya. Kayak kita ada budgetnya nih sekian-sekian gitu kan. Nanti kan kalau gimana nih? Yang ngedeal kan waktu itu bukan manajerku. Bukan bekas manajerku dulu, tapi ada orang lain di luar itu. Gak kenal aku oknum siapa. Tapi emang aku tahu nih orangnya siapa nih. Cuma kalau di sebelum juga gak kenal orang gitu. Dia bilang, kalau fee-nya gimana kalau 50-50? Malah kayak outsourcing ya bos ya? 50-50 maksudnya itu kan fee-nya waktu itu kalau salah aku sekitar 10 juta atau 12 juta kalau salah. Lumayan. Nah itu web series waktu itu. Oh iya, gimana kalau 6 juta kita nih ngedealin ya? Ya aku pikir ini kok calo gitu. Mungkin kalau aku mungkin mata duitan dan aku haus dengan layar, deal kan waktu itu. Mungkin tapi itu belum termasuk tiket pesawat yang ngeberatin aku. Tiket pesawat bayar sendiri? Bayar sendiri. Wow. Mungkin itu budgetnya sebenarnya 15 juta. Nah, bisa jadi. 3 juta. Aduh, cuan-cuannya berbahaya sekali tuh ya. Jadi lebih lagi dibuat itu ya. Otak-otak orang iya. gitu kan udah tahu lah gitu. Iya. Aku makanya betul nih gue bilang, kok kalau caranya gini, dia sebutin judulnya, aku tahu judulnya ini apa. Dan aku konfirmasi juga sama orangnya, iya ada judulnya ini. Judulnya cuma nggak bener nih. Nah, aku antara dua, mungkin dianya nggak bener atau dia cuma akal-akalan aja, atau nipu aja nih orang. Jadi mungkin kayak ibaratkan ini penipu nih. Gitu. Kalaupun memang iya, pasti aku akan ngelapor. Masa bisa ngagen gitu yang nggak ada hubungan sama kita tiba-tiba jadi ngagen gitu? Iya, itu makanya bilang aku nggak pernah tanya sama senior kan, ini bener kayak gini. Nggak usah katanya, bohong nih. Ini agen-agen nggak jelas nih. Kalaupun kau dibenerin dibodoh-bodohin sama dia gitu. Ya aku juga nggak bodoh juga ya, itulah fungsinya di senior di komunitas itu. Udah ada nama, jadi kita tanya-tanya konfirmasi, nggak bener nih, nggak usah mau. Kalau yang bener itu dia pasti akan casting, itu yang bener. Casting dulu baru ini ya? Iya, kalau yang bener itu dia casting atau dia memang udah di PH itu udah tetap gitu. Hati-hati juga untuk penipuan sebenarnya. Kadang-kadang kan yang orang termuda-muda tergila dengan artis, lu nggak ke sini di Jakarta. Sosoran aja dia kan, berangkat aja. Sampai di sana dia malah buka kardus di tempat tidurnya. Anda jadi saya nanti. Oke, itu dulu video kita kali ini. Kita akan ada di part kedua. Kan ada bincang-bincang lebih seru juga dong. Oke, tunggu di part kedua.